Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang tangguh dan berkepribadian kebangsaan Indonesia, cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara tanpa melupakan sejarah bangsa sendiri. Salah satu upaya tersebut melalui Lomba Cerdas Cermat Sejarah tingkat Kabupaten Bantul yang digelar Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayan Kabupaten Bantul beberapa waktu lalu. Lomba dikhususkan bagi pelajar SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Bantul. Memperebutkan trofi dan uang pembinaan dari Pemda Bantul, kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi bagi pelajar yang nantinya akan maju mewakili Kabupaten Bantul di lomba serupa di tingkat DIY Oktober 2021 mendatang. Tahun kedua pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Sejarah SMA, SMK, MA tingkat Kabupaten Bantul digelar di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kendati demikian, antusias peserta untuk mengikuti lomba yang digelar pada tanggal 8 dan 10 Maret 2021 tersebut cukup tinggi. Bertempat di Balai Desa Wukirsari, Kapanewon, Imogiri, Bantul, total 42 peserta dari 42 sekolah menengah tingkat atas di wilayah Kabupaten Bantul bersaing memperebutkan gelar juara. Sebagai tuan rumah lomba, Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro berpesan kepada para peserta agar senantiasa berperan serta aktif dalam upaya melestarikan budaya adiluhung bangsa dan bijak dalam menggunakan medsos untuk menyaring budaya luar yang masuk. Lomba dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Budi Sarjono. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tujuan mulia, yakni mengenalkan sejarah, sekaligus memupuk semangat bela negara dan cinta tanah air dan bangsa di kalangan generasi muda bisa terwujud. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan, setiap tahun kita selalu adakan ini. Itu untuk menumbuh kembangkan rasa cinta anak-anak didik di SMA ataupun SMK supaya mereka bisa mengetahui sejarah yang ada di sekeliling kita atau sejarah secara umumnya, sehingga semakin mereka mengetahui sejarah, semakin mereka paham dengan sejarah, harapannya bisa memupuk rasa bela negara yang mereka punya. Sementara itu, Kabid Sejarah, Bahasa Sastra, dan Kemusiuman Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Dahroni menjelaskan, pelaksanaan lomba kali ini dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, tidak menghadirkan supporter. Dalam lomba tersebut, peserta wajib mengikuti seleksi terlebih dahulu. Peserta yang lolos berhak maju ke babak final. Kegiatan ini memang untuk tujuannya kepada seluruh siswa SLTA di Kabupaten Bantul itu untuk bisa mengenal akan sejarah yang ada di Kabupaten Bantul atau yang lainnya. Kemudian yang lebih penting lagi untuk bisa menciptakan, meningkatkan rasa bela negara. Di tahap seleksi lomba, para peserta diwajibkan mengerjakan 60 soal sejarah yang terdiri dari 45 soal pilihan ganda dan 15 soal uraian yang disediakan oleh panitia. Dengan mendapat pengawasan dari tim pengawas dan juri, para wakil sekolah ini diberi waktu 60 menit untuk menyelesaikan soal. Karena ingin pengen tahu aja soal gitu, tahu daerah ya sejarah di Indonesia sama Yogyakarta. Sebenarnya ketertarikan saya kepada lomba sejarah ini melihat saya teman-teman ataupun adik-adik kelas yang mereka itu kurang tertarik ataupun mereka itu justru menganggap sejarah itu sebuah hal yang kuno, padahal sejarah itu merupakan suatu hal yang dimana dengan adanya sejarah kita justru dapat berkaca bagaimana kita bisa melaju ke langkah depan yang lebih baik lagi.
Dari tahap seleksi, terpilih 15 finalis, yakni wakil dari SMA Negeri 2 Bantul, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 1 Piungan, SMK Negeri 1 Bantul, SMA Muhammadiyah Bantul, SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, SMA Negeri 1 Imogiri, MAN 1 Bantul, SMK Kesehatan Bantul, SMA Negeri 1 Kretek, SMA Negeri 1 Pajangan, SMA Pangudi Luhur Sedayu, SMA Negeri 1 Pundong, SMA Negeri 1 Sewon, dan terakhir wakil sekolah dari MAN 4 Bantul. Ke-15 finalis tersebut berhak maju ke babak final. Dukungan terhadap pelaksanaan lomba juga disampaikan guru dan orang tua siswa. Mereka menyambut positif dan berharap kegiatan tersebut membawa pengaruh baik bagi siswa untuk semakin tertarik di bidang sejarah dan bisa meneladani nilai-nilai luhur yang terkandung dalam peristiwa sejarah. Tanggapan sangat bagus, apresiasi dari sisi persiapan siswa itu, kemudian supaya tidak hanya daring terus, ini merupakan bagian untuk juga membagi waktu. Pengaruhnya besar sekali, yaitu dengan pembelajaran sejarah. Karena apa? Ini nanti akan menanamkan nilai-nilai karakter, karena kita mempelajari sejarah itu, contohnya yaitu seorang tokoh. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak didik kita. Contohnya aja yaitu dari figur Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan, yaitu ada pendidikan untuk generasi. Ini pengaruhnya besar sekali. Kemudian tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari karakter kehidupan yang sosial pada waktu berdirinya NKRI itu untuk membayar para menteri aja uang belum ada. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono itu memberikan yaitu bantuan untuk membayar para menterinya. Nah, inilah nilai yang perlu diketahui oleh generasi muda. Jadi besar sekali pengaruhnya yaitu dalam kehidupan ke depannya. Memasuki final, ke-15 peserta berhadapan langsung dengan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Bertindak selaku Dewan Juri, H.Y. Agus Murdiyastomo M.Hum, dosen jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Suprastiono Nugroho MPDI dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia AGSI DIY, Dr. Randa Andiriana dari Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Bantul, Mudal Wardono MPD dari Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Cabang Yogyakarta, dan selaku Ketua Juri Wahyudi SPD dari AGSI DIY. Tibalah di ujung acara lomba. Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Sekretaris 3 Bidang Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Seda Kabupaten Bantul, Pulung Haryadi, sekaligus menutup perhelatan Lomba Cerdas Cermat Sejarah tahun ini, didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setianto, dan Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro. 5 finalis dinyatakan sebagai juara dalam Lomba Cerdas Cermat Sejarah SMA, SMK, dan MA tingkat Kabupaten Bantul 2021. Juara Harapan 2 diraih oleh Nabila Ramdhani SW, wakil dari SMA Negeri 1 Piungan, dengan total nilai 490. Berhak mendapatkan tropi, piagam, dan uang sebesar Rp1.100.000. Juara Harapan 1 diraih wakil dari SMA Negeri 1 Pundong dengan total nilai 510 atas nama Iftitania Horli A. Berhak membawa pulang tropi, piagam, dan uang sebesar Rp1.300.000. Juara 3 dengan total nilai 595 diraih wakil dari SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, Kalista Nurina Hadi. Mendapatkan tropi, piagam, dan uang sebesar Rp1.500.000. Wakil dari SMA Negeri 2 Bantul, Faiza Desti Tandista, dengan total nilai 725 berhasil menjadi juara 2 dan berhak atas tropi, piagam, dan uang sebesar Rp1.700.000. Dan juara 1 sekaligus menjadi wakil daerah untuk maju di tingkat DIY diraih oleh Febriano Agung Nugroho
wakil dari SMA Negeri 1 Bantul dengan total nilai 1.525. Dia berhak membawa pulang trofi, piagam dan uang sebesar 2 juta rupiah. Sementara ke-10 finalis lainnya masing-masing mendapatkan uang pembinaan sebesar 800.000 rupiah. Saat ditemui usai acara, Asisten 3 Seda Bantul, Pulung Haryadi berpesan kepada masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan setiap akan menggelar acara. Pulung juga berharap kegiatan lomba tersebut mampu mendukung terciptanya sumber daya manusia Bantul yang handal, mampu berperilaku meneladani nilai-nilai luhur para pejuang. Saya kira ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentu saja dalam masa pandemi ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan acara lomba dan lain sebagainya harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah kita canangkan. Ini yang penting, sehingga apapun penyelenggaraan kegiatan ini kita harus mengacu pada kondisi protokol kesehatan. Kemudian kenapa kemudian ini harus dilaksanakan? Saya kira ini suatu hal yang sangat penting. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia bahwa ini bisa terselenggara dengan baik. Karena kenapa? Generasi muda itu harus perlu sejarah. Karena dari sejarah itu kita bisa mengetahui bagaimana contoh-contoh teladan dari pada pejuang-pejuang kita, dari mana bagaimana dulu kita itu terjadinya dan lain sebagainya, sehingga generasi muda itu bisa mewarisi contoh-contoh yang baik dari pendahulu-pendahulu kita. Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Stianto, yang juga menyambut baik terselenggaranya Lomba Cerdas Cermat Sejarah tahun 2021 ini. Nugroho berharap kegiatan ini membawa manfaat untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bela negara, khususnya di kalangan anak muda. Alhamdulillah pada hari ini kita berhasil melaksanakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat Sejarah, yang mana memang ini kita lakukan secara terus-menerus, setiap tahun kita lakukan gitu ya, walaupun di dalam masa pandemi, tetapi kita harus bisa mengikuti protokol kesehatan dan alhamdulillah bisa terlaksana, dan antusias dari adik-adik kita, dari anak-anak kita yang khususnya yang ada di tingkat SMA ini sangat bagus, dan ini merupakan hal yang sangat memudahkan bagi kami. Ternyata anak-anak kita, adik-adik kita di tingkat SMA ini khususnya ini masih komit terhadap apa yang didapatkan di sekolah, di bangku sekolah, dan juga mungkin di luar bangku sekolah tentang sejarah itu. Karena memang sejarah itu sangat penting bagi kita bersama, harus kita maknai bahwa sejarah itulah merupakan hal masa lalu yang bisa menjadikan kita sampai saat ini seperti ini. Sementara itu, selaku juri lomba, Agus Murdiyastomo mengaku bangga dengan hasil yang dicapai para peserta. Pihaknya tidak menyangka para peserta ini mampu menjawab setiap pertanyaan yang sengaja dibuat setingkat lebih sulit dari kemampuan anak SMA. Terima kasih. Kalau melihat dan selama mengikuti proses LCC dari penyisian hingga final ini, saya sungguh sebetulnya merasa bangga karena ternyata sekarang dengan jam pelajaran di SMA yang mengikuti kurikulum 13, yang ternyata sejarah memperoleh tempat yang lumayan waktunya, alokasi waktu yang lumayan banyak, dan ternyata dampaknya cukup positif ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya banyak diantaranya pertanyaan-pertanyaan itu melampaui dari kemampuan anak-anak SMA sebetulnya. Bangga karena sekarang dengan adanya kurikulum 13 memberikan jam yang lebih banyak dengan guru-guru yang lebih aktif, ternyata sejarah itu bisa sampai pada generasi muda dengan baik. Sebagai juara lomba, Febriano Agung Nugroho berpesan kepada para pelajar untuk tidak menganggap remeh sejarah, karena dengan mengenal sejarah, seseorang bisa mengenal jati diri mereka. Tentu saja saya sangat senang sekali ya, usaha-usaha saya
sampai larut malam untuk mengejar materi ini akhirnya dapat terbalaskan dengan saya berhasil menjuarai ini. Kemudian juga sebuah tanggung jawab yang besar bagi saya, di mana besok kelak juga harus mewakili Kabupaten Bantul ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.